Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kalau CN. Ya. Kalau CN itu adalah barang yang asalnya biasanya di lingkungan kita banyak CN, tapi nggak cukup untuk bikin kita kena penyakit atau kena gejala. Kita banyak CN. Nah, teman CN itu beda dengan CO, dia punya mekanisme tubuh pertahanan. Setiap CN yang masuk langsung dirubah jadi CNS, jadi tiosianat. Ada pertanyaan nih, Dok. Kayaknya kasus racun itu selalu menarik buat orang untuk mendengar. Nah, ini kan ada dua racun yang saya pernah dengar dari dokter. Yang satu, yang masing-masing itu berhubungan dengan yang namanya O2. Kita kan oksigen itu diperlukan, Dok. Ya. Dokter pernah ngomong yang namanya cyanida tuh nempel-nempel O2. Satu lagi CO juga, karbon monoksida nempel-nempel dengan O2. Bisa nggak tolong dokter lebih perdalam lagi jelasinnya? Bagaimana sih, Dok? Untuk mungkin ya pokoknya dari ujung ke ujungnya, Dok, ceritain biar ini pemirsa lebih puas nih. Sebenarnya pertanyaannya kalau buat dokter tuh gini, mahasiswa itu selalu nanya sama saya. Dok, katanya orang keracunan cyanida merah terang. Keracunan CO juga merah terang. Iya. Bagaimana kok bisa tahu yang ini CO, ini CN gitu loh. Nah, itu Dok. Kan sama-sama urusan dengan oksigen. Iya. Nah, gitu. Nah, sekarang gini. Pertama, kita mesti tahu dulu. Kalau namanya CO, itu selalu kaitannya selalu dengan namanya pembakaran. Biasanya penyebabnya tuh pembakaran. Pembakaran mestinya keluarnya CO2. Tapi kalau dia ada banyak karbon atau pembakaran tidak sempurna, jadinya CO. Iya. Nah, karena oksigennya kurang, jadinya CO. Nah, CO itu sangat beracun. Nah, kenapa dia beracun? Karena CO itu kan gini, kita itu hidup dari mana sih? Sumber hidup kita dua, oksigen sama makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan akan dibakar dengan oksigen sehingga terjadilah energi. Kita jadi bisa beraktivitas, bisa bergerak. Itu prinsipnya. Nah, jadi begini. Kebetulan nih yang ngangkut oksigen itu dari paru ke seluruh tubuh yang memerlukan oksigen, itu namanya Hb, hemoglobin. Nah, hemoglobin fungsinya mengangkut oksigen. Nah, setelah oksigen diangkut, kan harus dikasih ke jaringan supaya bisa dibakar di jaringan. Hemoglobin itu diangkutnya apa? Hemoglobin itu di dalam ya? darah merah. Ya. Namanya tuh kalau darah itu merah, nah itu Hb itu, hemoglobin. Ya. Nah, dia tugasnya ngikat oksigen dari paru, disebarkan seluruh tubuh. Nah, sudah sampai di jaringan, oksigen itu dilepas dengan bantuan enzim. Enzim namanya enzim pernapasan, namanya sitokrom oksidase. Itu nama enzimnya. Jadi kalau ada oksigen udah sampai ke jaringan, dilepas sama enzim itu, baru bisa dipakai untuk masak. Jadi oksigennya itu dipakai di tempat jaringan, dia dilepas. Ya, dilepas dan dibakar makanan di situ sehingga dia bisa berenergi tuh jaringannya. Seperti itu. Nah, sekarang begini. Kalau terjadi pembakaran, misalnya contoh orang membakar sampah, kebakaran hutan, atau mungkin dari AC yang bocor, AC gas itu ya, dia bocor. Pokoknya gitu, pembakaran, CO masuk. Nah, CO itu punya satu sifat, Hb itu lebih suka sama dia daripada sama oksigen. Kebayang nggak? Kalau kita ngirup udara yang ada CO-nya, dia kemampuan ngikat CO itu 30 kali lebih banyak. Lebih kuat. Sampai 200 kali, 200 sampai 300, 210 sampai 300 kali lebih kuat ngikat CO dibandingkan oksigen. Jadi si Hb ini seneng sama situ, mungkin lebih cantik atau apa sih enggak tahu, tapi dia ikat situ. Akibatnya begitu, CO yang mestinya Hb yang mestinya ngangkut oksigen nggak bisa ngangkut. Akhirnya dia akan merah. Dia akan menyebabkan semua jaringan kehabisan makanan dan kemudian orangnya bisa meninggal. Kenapa? Karena otak nggak bisa bekerja kalau nggak ada oksigen. Nah, Dok, sorry Dok, saya potong. Kan si Hb tadi nggak ngebawa si O2 karena kalah dia ketertarikannya sama si CO. Berarti si Hb ini kemudian dia bawa CO. CO keliling. 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 Nah, Dilepas nggak, Dok?
Yang terjadi dia juga ternyata si CO itu seneng sama otot. Karena di otot ada namanya protein mioglobin. Mioglobin itu mirip-mirip sama Hb, hemoglobin. Oh. Cuma mioglobin, mio itu adalah otot. Dia ototnya juga akhirnya ngambil sebagian CO. Nah, akibatnya seluruh tubuh merah terang. Merah terangnya karena kenapa? Ada HbCO Ya. yang warnanya merah terang dan mioglobin CO, ototnya jadi merah terang juga. Jadi pada saat si Hb itu membawa CO keliling badan kita dan sampai ke otak, itu dilepas atau ditarik sama si otot tadi. Otot juga. Jadi otot juga ternyata senang juga Ototnya. sama si CO. Karena CO itu senang sama yang ada globin-globinnya gitu. Nah, akibat dia diikat begitu, Ya. maka kalau pada otopsi kita lihat di dalamnya merah terang. Yang di organ-organ di darahnya pun merah terang jadi merah terang begitu. Nah, merah segar, darah segar kayak seperti darah segar gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Tapi matinya orang itu karena otak nggak dapat oksigen, otaknya mati dong. Ya, jantung nggak dapat oksigen, mati. Organ-organ nggak dapat, akhirnya mati. Matinya karena itu CO. Mati karena CO. Ya. Jadi yang bikin merah itu hemoglobin CO sama mioglobin CO. Ya. CO ini penyakitnya doyan yang globin gitu dong. Iya. Nah, kalau cyanida itu beda. Cyanida masuk, kalau CO tuh kita nggak punya mekanisme detox. Jadi kalau si CO masuk, selesai. Cuman satu, kita kasih oksigen banyak-banyak, kalau CO dia akan ngedorong. Kan dia tuh daya ikatnya 210 sampai 300 kali ke CO, hemoglobin. Kalau kita kasih oksigen banyak-banyak, hampir 100%, sedikit-sedikit ke kikis juga gitu loh. Sama seperti kalau kita lagi perang lah. Ini 1000 orang, kita 100. Kurang kan, lu tambah 2000 kan kedorong juga. Dia gitu. Sudah diserap oleh si mioglobin. Bisa diusir juga dari si mioglobin itu? Terusir, sedikit-sedikit. Jangan mengandalkan kuantitas. Iya, tekanan si yang oksigen murni tadi ya. Ya. Jadi artinya nggak usah terlalu khawatir juga selama masih bisa ketolong. Itu dihajar dengan istilahnya si jumlah oksigen yang berlipat kali jumlahnya, mau nggak mau mental juga. Mental juga. Jadi yang dilakukan adalah kalau orang keracunan CO ada kebakaran ada orang gelap, biasanya kebakaran. Ya. Orang itu lah kemudian dibawa ke tempat yang agak banyak anginnya, bajunya dibuka, jadi kasih oksigen banyak-banyak, mana itu dong obatnya. Itulah sebabnya saya liatin dok ya. Kalau pemadam kebakaran selalu kan dia pakai tambahan tabung oksigen di sini ya, kalau dia mau masuk ke dalam ya. Dan itu penting buat pemadam kebakaran ya. Jadi artinya pada saat dia masuk ke tempat yang banyak kebakar di situ, ada kemungkinan juga CO banyak diproduksi di situ dok. Iya. Nah itu sebabnya kalau yang namanya kebakaran tuh orang meninggalnya karena apa sih? Karena luka bakarnya atau karena keracunan CO. Masalahnya kalau CO keracunan itu orangnya nggak bisa mikir, jantungnya bisa stop, ya itu meninggal apa sih? Pusing ya. Nah, tapi kalau meninggal merah terang, tapi merah terangnya itu karena ototnya merah terang, sama satu HbCO itu memang merah terang. Ototnya merah terang, HbCO-nya merah terang, darahnya juga merah terang ya. Nah sekarang kalau CN, kalau CN itu adalah barang yang asalnya biasanya di lingkungan kita banyak CN, tapi nggak cukup untuk bikin kita kena penyakit atau kena gejala. Kita banyak CN. Nah, teman CN itu beda dengan CO, dia punya mekanisme tubuh pertahanan. Setiap CN yang masuk langsung dirubah jadi CNS, jadi tiosianat. Jadi apa tandanya kita keracunan cyanida? Kalau ada masuk CN di dalam hati kan dari usus ya, dia masuk ke darah kan disaring di hati. Di hati ditambahin S sama enzim tuh namanya rodanase. Dinamain S jadi CNS tiosianat. Nah, jadi tanda apa? Pokoknya sesedikit apapun cyanida masuk jadi CNS. Maka tanda bahwa CN masuk adalah ada CNS pada hati. Dari hati kan disebar ke seluruh tubuh kan? Seluruh tubuh masuk ke darah, masih ada di darah, masuk ke organ-organ. Nah, di organ kerjanya CN itu beda dengan CO. CN itu akan membuat HbO2. Jadi Hb kan ngambil oksigen dari paru kan? Iya. Darah ngambil oksigen sampai di jaringan nggak bisa dipakai karena. Jadi kalau
saya potong. Kalau si CN ini O2-nya tetap masih ngikut. O2-nya masuk normal ke dalam seluruh jaringan, tapi tidak bisa dilepas dari HB. HB-nya tetap ngikat oksigen. Mau dilepas di jaringan nggak bisa. Jadi ceritanya sih jaringan kekurangan oksigen, tapi di sekitarnya banyak oksigen, nggak bisa dipakai. Karena yang ngelepasin oksigen dari HB itu nggak bekerja, lumpuh. Itu diganggu sama si CN tadi. Iya. CN yang kesisa, yang nggak bisa dirubah menjadi CNS. Iya. Kalau dia rubah jadi CNS, dia tidak bisa bekerja. Jadi kalau suman masuk berlebihan, baru kelebihan cyanida itu yang akan menghambat enzim sehingga jaringan tidak dapat oksigen, padahal oksigennya banyak. Nah, Dok, kalau tadi kan ototnya merah muda. Merah terang. Merah terang ya. Merah terang. Kalau dengan CN, merah terang. Ototnya juga sama, merah terang juga. Karena di dalam otot kan ada darah. Banyak oksigen juga lagi ya. Sekarang makanya kan saya nanya, terus bagaimana bedainnya? Ini dia, Dok. Merah terangnya gimana? Kata profesor saya, manusia kan punya otot. Ya. Nah, otot paling dalam itu namanya otot panggul. Otot panggul di belakang nih, di pinggang sini nih. Dari sini ke panggul ya. Itu otot. Jadi kalau kita otopsi orang, otot yang paling dalam itu otot panggul namanya, psoas, namanya otot psoas. Nah, otot itu kamu potong. Dipotong. Kelihatan merah terang. Karena kan merah terang dua-duanya. Yang satu merah terang karena mioglobin CO sama HbCO. Yang satunya merah terang karena ada HbO2-nya tinggi. Di situ masih tetap sama juga. Sama. Merah terang juga. Ah, ya kan otot berdarah kan? Iya. Habis gitu kamu lap darahnya. Kalau setelah dilap darahnya merah terangnya hilang, berarti berarti cyanida. Sebab kalau dia masih merah terang, itu berarti mioglobin CO, itu karena CO. Iya, masuk akal ya. Jadi dihapus darahnya. Darahnya kalau darahnya udah nggak merah terang berarti nggak ada mioglobin CO kan, berarti bukan CO, CN. Masuk kotak saya, Dok. Masuk kotak saya gitu. Jadi artinya kita cuma melakukan istilahnya sekedar kita testing sini, masih belum ketahuan tuh merah terangnya seperti apa, Jadi kalau kita suspek ini merah terang, belum tentu cyanida, belum tentu CO. Bisa saja terjadi kemungkinan ini dua-duanya, artinya salah satu di antara dua maksud saya. Tapi nggak mungkin dua-duanya masuk ke situ, Dok ya. Nah, jadi artinya kalau kita mau lebih pasti, itu tadi dokter bilang potong, otot lihat merah terang ditekan, maksudnya dilap. Kan dilap kan darahnya hilang. Ya. Kalau darahnya hilang berarti kan mioglobinnya nggak ada yang bikin merah kan? Betul. Berarti CN. Otot panggul itu daerah mana sih, Dok? Tepatnya, jadi sini letaknya dari pinggang ke arah ini kan otot sini. Pinggang? Nih ini badan orang. Dari tengah dia ngikat sini nih. Dipanggul di dalam bagian perut bagian dalam. Paling dalam. Di dalam itu, Dok. Kenapa mesti periksa otot itu? Kenapa yang itu nggak yang lain aja kan? Sebab kalau didiamin gini kan ada CO banyak ya, mungkinnya bioglobin CO yang dari tempat pembakaran tuh bisa aja kan masuk ke situ, nyerap juga sedikit. Kalau itu di dalam kan nggak ada pengaruh. Kalau kita cuma ambil sini nggak bisa, makanya harus otopsi. Tanpa otopsi nggak bisa, nggak bisa ketahuan ya. Iya. Jadi walaupun dia punya penampakannya sama, ini sama, artinya penyebabnya nggak sama. Nah itu satu, tapi ada cara yang lebih gampang sebenarnya yang juga sama. Pada waktu otopsi kita lihat merah terang, kita ambil darah nih, Frankie. Ambil darahnya, terus kemudian kita punya tabung nih. Oke. Nah sekarang ada cara yang lebih sederhana, yang kita bahkan tahu sebelum kita otopsi. Dukun kali, Dok. Enggak. Ambil darah. Nah kalau orang masih hidup kan darah berdenyut. Makanya dokter bisa ngambil darah kalau orang masih hidup. Kan berdenyut. Kita suntik aja yang berdenyutnya. Kan dapat darah. Ya. Kalau orang udah mati nggak bisa. Iya. Tapi kan jadi ini khusus untuk yang belum sampai mati ya? Udah mati. Udah mati. Tapi kan kita belajar anatomi, kita tahu di mana pembuluh darah besar, Frankie. Ini makanya ini mesti pakai feeling so good. Nah, ada pembuluh darah besar di paha sini. Jadi dia udah mati nih. Setelah periksa luar, semua obat itu diperiksa, kita tusuk aja di tempat yang menurut perkiraan kita tanpa USG nih. Di situ pembuluh darah besar. Itu ambil darah. Itu cuma ambil pembuluh beberapa 1-2 cc cukup tuh, Dok. Ambil tabung, kita isi air 5 cc, kita tetesin 5 tetes. Itu airnya kan bercampur sama darahnya kan, jadi encer lah. Nah, ini adalah darah sama air. Udah gitu,
kita ambil orang yang normal. Orang normal biasa, bisa dokternya sendiri atau siapapun orang normal. Dikasih, sama seperti itu dilakukan. Prosedurnya sama. Nah, sama dibandingkan dengan melihat pada latar belakang putih. Kalau yang CO, Latar belakang putih artinya nggak harus ada sinar dari belakang. nggak usah. Kalau yang CO itu merah bening, merah terang bening. Transparan, Dok ya. Kalau yang ini merah butek, kalau yang bukan Sehat. CO. Kemudian kita tetesin dengan NaOH. 5 tetes NaOH atau KOH. Kalau yang merah terang ini, kalau yang CO, dia tetap merah terang. Kalau yang nggak CO, ditetesin jadi hijau kecoklatan. Hilang, luntur. Kenapa? Karena keikatan Hb dengan CO begitu kuatnya, dikasih basa pun dia tidak berubah. Sedangkan kalau di sini jadi hematin alkali. Jadi artinya di tempat orang yang terpapar ini sianida nih, Dok? Bukan sianida, ini CO. Ya, enggak. Saya ngambil kasus ekstrim nih, Dok. Kita ambil 2 kasus, 2 orang. Yang satu terpapar CO, satu terpapar sianida. Iya. Kalau yang CO tadi. Iya, CO itu tetap merah terang. Nah, sekarang yang kalau sianida dia jadi kehijauan, hijau. Okay. Berubah langsung warna jeruk, berubah. Karena ini begitu kuat ikatan sampai dia nggak bisa berubah. Kalau ini berubah jadi hematin alkali. Jadi artinya orang yang sehat ataupun tidak atau keracunan sianida kena basa akan menjadi hijau. Iya, hematin alkali. Kalau ini tidak. Nah, itu kan gampang. Itulah yang diceritakan sama profesor saya. Kamu periksa itu gitu loh. Itu namanya resistensi alkali. Dia resisten terhadap alkali. Nah, itu kan paling gampang, dari awal juga udah tahu. Begitu periksa, oh iya, oke. Habis itu baru kita ambil darah beneran waktu otopsi untuk dilihat kadarnya berapa tuh Hb, CO-nya berapa persen. Dokter udah ajarin sama orang Jepang belum, Dok? Enggak, tapi itu maksud saya gitu. Tapi ada satu lagi kan sebenarnya yang membedakan CO dan CN. Penciuman. Ada 84% orang Indonesia yang bisa nyium, peka terhadap penciuman. Jadi terlepas dari penemuan tadi soal otot dan soal darah, kalau kita cium pasti kita kecium. Bahkan saya bilang, even orang dari 100 meter situ dia otopsi, dari sini saya bilang itu CO tuh, sianida tuh, karena saya bisa tahu. Nah itu jadi artinya kita diberkati sama Tuhan, diberikan kemampuan mencium. Yang itu ada DNA-nya, DNA khusus yang bisa mencium itu. CO nggak kecium ya, Dok? Ya nggak ada berbau ya? CO enggak. Sama seperti oksigen. Kamu kalau masuk CO ya tinggal lemas begitu aja. Teler ya. Tapi juga beda. Kalau CN itu ada obatnya. Iya. Kalau CO ada obatnya adalah oksigen. Nggak perlu obat macam-macam. Tapi kalau sianida ada obatnya. Disuntik sama amil nitrit, sama disuntik natrium tiosulfat namanya. Itu dikasih obat, disuntik sekali, selesai suntik sekali lagi orangnya langsung bangun. Makanya profesor saya ngomong, kalau orang keracunan singkong atau keracunan sianida belum sampai begitu dia begitu langsung mati, dia bilang, kalau kamu nggak bisa obatin kamu dosa. Itu dia ngomong. Karena ada obatnya. Ada obatnya. Kalau CO nggak ada obatnya ya, kecuali oksigen dikasih. Ya tapi masalahnya kita oksigen 100% di mana? Belum tentu. Maksudnya nggak gampang dapat, kecuali di fasilitas kesehatan kan. Ya. Tapi kalau amil nitrit sama natrium tiosulfat itu ada di setiap puskesmas sekalipun ada. Di setiap puskesmas ada. Karena Indonesia tuh yang keracunan singkong masih banyak, Frankie. Oh iya. Jadi artinya karena memang sering diperlukan itu ada. Nah, sementara kalau oksigen artinya ya harus tetap dibawa ke situ-situ juga. Dan itu lebih rumit lah ya, karena boleh saya tadi simpulkan ya, mungkin kalau saya salah mohon maaf. Dia ngambilnya tuh lebih galak ya. Lebih galak kepada si misalnya saingannya kan oksigen. Oksigennya bisa mental gara-gara si Hb lebih tertarik sama si CO ini ya. Ya mungkin lebih seksi kali, saya nggak tahu, tapi pokoknya lebih sampai daya ikatnya dibilang 210 sampai 300 kali lebih kuat terhadap CO dibanding terhadap oksigen. Tapi kan memang CO ini sebagai gas yang nggak sempurna sih, Dok ya. Ya kan? Itu pembakaran tidak sempurna. Ya, kalau sempurna kan oksigennya cukup. Jadi CO2 jadinya. Ya. Kalau CO2 lain lagi. CO2 itu ya memang bahaya, itu kan maksudnya
gas yang Bisa mestinya menimbulkan dibuang. kematian juga kan, Dok? Oh bisa, CO2 itu kematiannya biasanya di tempat-tempat yang dalam-dalam, misalnya ada orang masuk ke dalam sumur ke dalam, itu kan nggak ada oksigen, banyak CO2, mati kan CO2. Kalau CO2 diangkat biru semua mukanya, karena kekurangan oksigen. Orang kalau kurang oksigen biru, kalau kelebihan oksigen merah Jadi gitu. kalau praktisi kesehatan buta warna repot juga, Dok ya? Susah ya? Oh, nggak boleh jadi dokter? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kan salah satu syarat orang masuk ke dokteran adalah dia nggak boleh buta warna. Tapi satu, Dok, agak jauh nih. Saya sampai sekarang tuh masih nggak terlalu tahu definisi buta warna, Dok. Buta warna tuh sebenarnya yang dialami itu apa sih, Dok? Nggak bisa ngelihat warna atau dia warnanya salah-salah? Begini, ada warna yang hilang dari pandangannya dia, hilang jadi hitam putih. Ada yang buta warna merah, buta warna apa gitu. Jadi makanya tes buta warna tahu ya ada bulat-bulat gitu, ada macam-macam warna. Jadi warna, misalnya kalau dia hilang buta warna merah ya, yang merah-merahnya itu nggak kelihatan hitam. Oh, kamu misalnya lihat lampu merah, itu lampu merah yang merahnya tuh hitam, jadi kamu nggak tahu. Tapi kebetulan kan itu kan masalahnya kan urutannya kita udah tahu kan. Iya. Merah, itu hijau kan. Tapi kalau itu berupa satu gambar yang banyak bintik-bintiknya warnanya macam-macam kan warnanya jadi aneh. Selama ini anggapan saya salah nih, Dok. Apa? Saya pikir tadinya semua kayak ngeliat TV hitam putih doang. Enggak, ada yang hilang sebagian, ada yang hilang total. Jadi kalau yang sebagian itu masih bisa ngelihat warna-warna tertentu ya. Tapi tapi kan kamu bingung kan? Kamu tegur cewek dia mukanya merah karena malu kan, kamu nggak tahu kan? Kenapa jadi hitam mukanya? Kurang oksigen. Iya. Makanya tadi saya agak curious. Itu nggak bisa. Kalau dokter nggak bisa. Nggak bisa ya, Dok ya. Ada beberapa fakultas tuh nggak membolehkan itu. Nah sekarang kalau misalkan kayak tadi racun-racun tadi tuh si oksigen, selalu yang dihantamnya kan istilahnya mengganggu kerja oksigen ya. Iya, mengganggu pemanfaatan oksigen melalui si Hb-nya tadi ya. Ada nggak racun lain yang prinsip kerjanya sama? Enggak yang rada-rada mirip sih cuma itu. Tapi paling ada satu lagi saya bilang CO2. Cuma CO2 tuh bahkan begitu ceritanya, orang masuk ke gua yang dalam, di situ nggak masuk oksigen atau dia dibawa masuk ke dalam sumur, nah itu. Dok, saya pernah baca tempo hari, pernah ada satu cerita nih, nggak tahu saya lupa cerita atau apa ya, orang keracunan oksigen. Bisa nggak, Dok? Bisa. Karena gini, sebenarnya oksigen itu nggak boleh terjadi masuk ke dalam tubuh dalam dosis yang sangat berlebihan. Iya, terlalu banyak. Karena begini, karena tubuh itu ada namanya kemoreseptor. Jadi ini kita punya pembuluh darah besar di sini. Ada cabang kedua ke atas. Jadi dari ini satu di atas, cabang dua dimasuk ke dalam otak, masuknya yang di luar. Nah, di percabangnya itu ada daerah yang mengembung kayak balon. Itu namanya kemoreseptor. Dia itu ngukur oksigennya banyak nggak sih gitu loh. Nah, kalau oksigennya sedikit, dia akan memicu jantung dan paru tuh untuk napas supaya nambahin oksigen. Oh, iya. Nah, tapi kalau oksigennya lagi sedikit, lagi banyak, pelan-pelan aja lah. Itu istilahnya kalau dia lagi kekurangan, dia akan ngos-ngosan, terengah-engah. Jantungnya lebih cepat, napasnya lebih cepat. Sensornya. Nah, masalahnya itu kacau pada keracunan CN. Oksigen. Oksigen. Ya kalau CN masuk kan HbO2-nya tinggi. Dia bilang HbO2 tinggi, lo pelan-pelan aja gitu loh. Jadi tensinya turun, malah napasnya juga jadi turun. Tadinya kita napas kan 1 menit 16, 18, ya cuma 10. Itu. Jadi kalau lihat televisinya, ini nggak kekurangan oksigen. Sepertinya, karena oksigennya banyak, memang nggak bisa dipakai aja gitu. Ya, dibohongin ya sama si CN tadi. Nah, itu salah satu, itulah yang menjadi salah satu gejala pada keracunan CN. Kalau kita dikasih oksigen terus aja, kan rasanya rada kering nih, Dok, di sini, Dok, ya. Tapi gini, kalau pada anak-anak itu bahaya. Kalau kebanyakan oksigen, bisa dikasih oksigen 100% gitu. Itu ada orang malah mengalami katarak atau apa gitu. Tapi yang jadi bahayanya adalah oksigen terlalu banyak. Di sini bilang, oksigen kebanyakan dia malah stop nanti napasnya. Dokter pernah ingat nggak? Saya lupa pada tahun berapa, itu ada di Thailand itu pengobatan dengan memanfaatkan oksigen untuk awet muda, Dok.
Ingat kan dok? Saya lupa tahun berapa. Jadi orang-orang memakai oksigen murni itu tujuannya untuk supaya katanya jadi menunda ketuaan. Sebenarnya itu memang bisa begitu, karena kenapa? Oksigen yang ada itu akan membantu regenerasi sel. Oh. Makanya ada yang namanya kita terapi ozon. Ozon itu sebenarnya nambahin oksigen, tapi bukan O2, tapi ozon. Ozon itu O3. Dia masuk ke darah, kemudian O yang ketiganya itu dilepas. Ada tambahan oksigen. Nah, tambahan oksigen itu akan meredakan segala macam reaksi-reaksi peradangan di seluruh tubuh. Itu memang iya. Jadi kita modal 1 tabung, kita bisa itu dok? Ya, bisa. Tapi sebenarnya kalau mau lebih gampang daripada begitu susah. Itu aja, itu kalau ozon itu ya, ozon, orang terapi ozon itu jadi darah kita dikeluarin, diambil sekitar 100-200 cc, dikasih ozon, terus diinfus balik, transfusi balik. Atau, nah kalau misalnya untuk orang yang misalnya jerawatan begitu ya, itu bisa juga dipakai, diambil darah sedikit, dicampur di dalam tabung, dicolok, disuntik lagi. Seperti begitu. Itu bisa. Tapi ada juga satu yang terapi oksigen, cara masuknya yang lebih gampang, pakai ini. Ozon itu langsung dimasukin ke anus, disemprotin dari itu, dari anus, jus gitu. Itu bisa membunuh kuman, virus, dan segala macam. Dan termasuk itu sama dengan memasukkan oksigen langsung ke darah. Gitu. Sebenarnya ada beberapa hal yang saya mau tanya lagi sama dokter tuh. Cuman otak saya keganggu sama yang tadi lewat. Jadi matanya melirik-lirik dok. Jadi ntar kita bahas nanti sebentar lagi dok ya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Karena akan ada video menarik setiap hari Rabu dan Sabtu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.